Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali belajar dari rumah dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan mempelajari tema beriman pada Allah dan Rasul-Nya dengan subtema beriman pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita cermati di awal pertemuan ini tentang pengertian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak. Bahwa Nabi adalah seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Itu adalah pengertian dari Nabi. Sedangkan untuk Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat menjadi utusan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman. Demikian arti dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada perbedaan Rasul dan Nabi, anak-anak. Mari kita cermati bagan yang telah dibuat oleh Pak Guru ini. Jika Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umat manusia. Berikutnya yang kedua, jika Nabi belum tentu menjadi Rasul, namun seorang Rasul sudah tentu seorang Nabi, anak-anak. Itu perbedaan yang kedua antara Rasul dan Nabi. Berikutnya perbedaan Rasul dan Nabi yang ketiga adalah kalau jumlah Nabi sangat banyak, kemudian kalau jumlah Rasul terbatas, anak-anak. Selanjutnya, kalau Nabi tidak mempunyai sifat tabligh yang artinya harus menyampaikan kepada umatnya. Namun kalau Rasul mempunyai sifat tabligh yang artinya menyampaikan kepada umatnya. Ini adalah perbedaan pokok antara Rasul dan Nabi. Selanjutnya, marilah kita amati apa sih ajaran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umatnya. Nah, yang pertama, para Rasul mengajarkan tentang keimanan, yaitu ajakan agar umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, anak-anakku, ajaran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul juga mengajarkan akhlak terpuji, yaitu perilaku yang baik pada manusia, anak-anak. Seperti saling bertegur sapa, seperti selalu tersenyum pada teman, kemudian bersalaman, menghormati kepada orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Berikutnya ajaran para Rasul yang ketiga, anak-anak, bahwa para Rasul juga mengajarkan kepada umatnya
agar melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya marilah ibadah kita, perbuatan kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut, anak-anak. Yang pertama, menyampaikan ajaran tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua, membimbing umatnya pada jalan kebenaran agar selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ketiga, membawa ajaran kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyampaikan pedoman sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak terjerumus kepada kesesatan. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yuk kita amati sifat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul selalu berkata benar. Lawan dari siddiq adalah kizib, yang artinya dusta atau bohong. Jadi seorang Rasul pasti memiliki sifat siddiq atau selalu berkata jujur, dan tidak mungkin mempunyai sifat kizib atau berbohong. Selanjutnya sifat para Rasul Allah yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul Allah adalah orang yang amanah. Mereka tidak pernah mengingkari janji. Lawan dari kata amanah adalah khianat, artinya mengingkari janji. Para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat khianat atau mengingkari janji. Berikutnya yang ketiga, sifat para Rasul adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Tugas seorang Rasul adalah menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Lawan dari tabligh adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Jadi seorang Rasul pasti tabligh, menyampaikan seluruh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Sehingga Rasul Allah tidak mempunyai atau tidak mungkin mempunyai sifat kitman atau menyembunyikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat yakni fatonah, yang artinya cerdas. Seorang Rasul pasti seorang yang fatonah atau cerdas. Seorang Rasul tidak mungkin mempunyai sifat baladah, yang artinya bodoh. Demikian anak-anak tentang sifat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, demikian tadi penjelasan Pak Guru terkait beriman pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik dan subscribe channel Pak Guru ya. Tentunya di Ahmad Syamsuni
channel. Kunjungi channel-channel Pak Guru berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.